Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-20 masa Prapaskah. Kita akan merenungkan kembali dari buku Grace and Hope dengan tema Buang yang lama, sambut yang baru. Musim semi adalah waktu yang sempurna untuk membersihkan rumah dan menyingkirkan kekacauan. Rasanya itu memang tepat. Mungkin itulah sebabnya ada begitu banyak penjualan yang terjadi di akhir musim semi hingga awal musim panas. Selama berbulan-bulan, garasi dan halaman dipenuhi dengan barang-barang lama untuk memberi ruang bagi barang-barang yang baru. Televisi lama diganti dengan televisi yang baru. Pakaian lama diganti dengan pakaian yang baru. Mainan bayi dijual untuk diganti dengan mainan untuk anak-anak yang lebih besar lagi. Seperti kata pepatah, buang yang lama, sambut yang baru. Ada kalanya kita juga perlu melakukan sedikit pembersihan musim semi dalam hidup kita. Dan sebenarnya musim Paskah adalah waktu yang sempurna untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat menyingkirkan lebih banyak perilaku lama diri kita untuk menjadi lebih seperti diri kita yang baru yang telah kita miliki melalui Kristus Yesus. Sekarang pahamilah bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Namun proses ini adalah sesuatu yang Paulus serukan agar kita terlibat secara aktif, sama seperti yang kita lakukan setiap tahun dengan rumah kita. Sepanjang bacaan dari ayat firman Tuhan pagi ini, kita melihat di sini bahwa Paulus memberikan beberapa instruksi penting. Dia memberitahu kita untuk melepaskan cara hidup kita yang dulu, yang kita jalani dalam kehidupan lama kita, untuk membuang kebohongan dan ketidakjujuran, untuk tidak membiarkan emosi kita yang penuh semangat membawa kita ke dalam dosa, untuk mengendalikan kemarahan kita, untuk mencegah iblis memanipulasi kita, untuk tidak lagi mencuri, untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan, tidak pernah membiarkan kata-kata penuh kebencian keluar dari mulut kita, untuk tidak pernah membuat roh Allah berduka. Itu adalah daftar yang cukup panjang. Dengan cara yang sama kita menukar barang-barang lama kita dengan barang-barang yang baru. Paulus mendorong kita untuk menukar kehidupan diri kita yang lama dengan kehidupan baru kita di dalam Kristus. Dia memberitahu kita untuk diperbaharui
dan hidup dalam persatuan penuh dengannya, untuk berkata jujur satu dengan yang lain, untuk mencari nafkah dengan jujur dan memberkati mereka yang membutuhkan, untuk mengucapkan kata-kata sebagai hadiah indah yang mendorong dan penuh dengan kasih, untuk menjadi baik dan penuh kasih satu dengan yang lain, dan untuk saling mengampuni dengan penuh kasih dari kedalaman kasih Kristus yang Dia miliki untuk kita. Alasan kita mempertimbangkan cara hidup kita dan melakukan sedikit pembersihan rumah bukanlah untuk membuat Allah mencintai kita lebih, bukan untuk melakukan sesuatu secara religius untuk mendapatkan persetujuannya. Kita sudah memiliki kasih itu. Dia sudah menyetujui kita. Alasan kita melakukan pembersihan rumah di dalam hidup kita adalah karena Dia mati untuk kita, dan Dia telah mengampuni kita, dan sekarang kita melakukan untuk orang lain apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Setelah menerima kasih dan pengampunan Allah, kita sekarang membawa pengalaman tentang bagaimana kasih-Nya, dan telah menjadi wadah untuk membawa kasih dan pengampunannya kepada orang lain. Bagaimana lagi kita bisa merespon kasih dan pengampunan Allah selain dengan melepaskan gaya hidup dari kehidupan kita yang lama dan melompat masuk dengan kedua kaki ke dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, memberikan segala yang kita miliki dalam pengabdian total kepada Dia yang telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita, semua demi kemuliaan Allah. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih telah memeterai aku di dalam Yesus Kristus, sampai aku mengalami keselamatan sepenuhnya. Semoga aku tidak pernah membuatmu berduka atau menganggap remeh pengaruh-Mu yang kudus di dalam hidupku. Semoga Engkau memberdayakan aku untuk membuang kehidupan lamaku dan sepenuhnya hidup di dalam kehidupan Kristus yang ada di dalam hidupku dengan lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.